Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan yang sering kita lalai untuk mensyukurinya. Kenikmatan yang ketika bangun pagi, Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tentu yang paling harus kita syukuri adalah kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Dan hingga saat ini Allah mengkaruniakan kita untuk selalu hadir dalam majelis ilmu bersama para guru kita di MPI, dan di hari Ahad pertama di bulan Februari dan juga bertepatan dengan bulan Sya'ban ya. Kita insya Allah akan membahas sebuah tema yang penting untuk kita pahami dalam surat Al-Kahfi, sebuah surat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca setiap malam, setiap hari Jumat, karena begitu banyak padilahnya yang disebutkan dalam berbagai macam sabda Nabi yang mulia, dan salah satunya ketika disebutkan orang yang membaca surat Al-Kahfi, Allah akan memberikan cahaya di antara dua Jumat. Dan inilah kenapa disebut cahaya di situ adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan cahaya Allah dalam berupa petunjuk dari berupa taufik dan hidayahnya, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta para sahabatnya dan juga keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah di pagi ini guru kita Ustaz Khairul Alam sudah hadir bersama kita, dan tentu sebelum masuk ke kajian yang selalu diingatkan oleh admin adalah kita memanfaatkan pagi penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita, dan mudah-mudahan dengan harta yang kita infakkan di jalan Allah termasuk orang-orang yang juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dengan wasilah itu pula Allah akan sampaikan kita kepada Ramadan, karena hanya sebulan lagi kita menunggu Ramadan, dan mudah-mudahan hari ke hari kita selalu mempersiapkan diri bekal untuk menghadapi Ramadan. Amin Allahumma amin. Dan di pagi ini masih tentang surat Al-Kahfi yang di bulan lalu kita juga pernah mengangkat tentang kisah dua orang ya, pemilik kebun ya, dan itu juga disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Dan insya Allah dengan banyak sebenarnya tema-tema yang akan diungkap dalam surat Al-Kahfi ini, dan menjadi inspirasi bagi kita untuk makin memahami Al-Quranul Karim, karena Al-Quran sebagai hudan tentu kita harus bisa mampu menangkap intisari apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tema inilah yang insya Allah akan kita urai kembali bersama guru kita Ustaz Khairul Alam. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, selalu Allah limpahkan keberkahan dan juga istiqomahan dalam dakwahnya, tentu bersama keluarganya, dan juga kita semua. Tentunya doa yang selalu dihaturkan untuk para jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Baik, Ustaz, alhamdulillah kita kembali berjumpa ya pagi ini. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan Anda bersama keluarga. Dan tema yang akan dipilih apa, Ustaz, di dalam tema yang surat Al-Kahfi ini untuk pagi ini? Oke, temanya tentang surat Al-Kahfi. Kita akan melihat struktur besar, kemudian kita akan melihat korelasi dari ayat-ayat yang ada, kemudian kita akan juga melihat korelasinya dengan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu 4 kisah, karena seringkali kita merasa bahwa kita sudah belajar Al-Kahfi dan kita sudah ngaji Al-Kahfi, kita sudah tahu tafsirnya. Namun kadang kita menyepelekan bahwa Rasulullah mensunnahkan kepada kita belajar kembali pada surat Al-Kahfi.
setiap hari Jumat. Jadi bukan hanya sekedar ritual saja, tapi kita harus benar-benar paham dan kita melihat kehidupan kita itu sudah benar nggak sesuai dengan Al-Kahfi ini. Sudahkah surat Al-Kahfi itu menjadi cahaya buat kita? Jadi bukan hanya slogan kita mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang, tapi kita memaknai hadis Rasulullah itu benar-benar kita melihat benar-benar menjadi cahaya nggak buat kita sampai Jumat yang akan datang. Kira-kira itu, Mas Walis. Masya Allah. Tafadhal masykur Ustaz untuk dimulai kajian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita harusnya berbahagia karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, hitungannya kurang dari 30 hari ya, insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan, bulan di mana kita mengkalibrasi ulang kembali diri kita dan kita mengenal Allah kita kembali melalui Al-Quran kita, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran ya, bulannya Al-Quran, artinya bahwa kita kembali lagi kepada Al-Quran, kita mengenal kembali tentang Rob kita, mulai dari juz pertama, juz kedua, juz ketiga, juz keempat, sampai juz ke-30, kita mengenal tentang Allah kita mengenal apa yang diperintahkan, kita mengenal apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Ya, apa tugas kita di dunia ini. Nah, hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang surat Al-Kahfi. Suratnya, surat ke-18 di dalam Al-Quran terdiri dari 110 ayat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian silahkan dibuka Al-Qurannya di rumah masing-masing atau boleh dibuka handphone yang ada aplikasi Al-Quran atau gadget apapun yang ada aplikasi Al-Qurannya. Yang dibuka hanya Al-Quran saja ya, jadi WA, TikTok, IG itu ditutup dulu ya. Oke, kita lihat. Kita akan melihat strukturnya dari surat Al-Kahfi ini, bahwa ketika kita mempelajari Al-Quran, itu akan lebih memudahkan bagi diri kita ketika kita tahu struktur besarnya dulu, sebelum kita masuk ke detailnya. Ya, setiap surat di dalam Al-Quran sifatnya adalah unik. Ya, uniknya di mana? Uniknya kadangkala di setiap surat yang menjadi esensi utama ada di bagian awal. Ayat pertama, ayat kedua, atau ayat ketiga. Atau juga ada esensi utamanya itu di bagian akhir-akhir dari surat itu sendiri. Atau juga ada struktur di mana yang esensi utamanya ada di tengah-tengah. Ya, ada juga yang kombinasi. Utamanya adalah di bagian awal, kemudian dikuatkan kembali dengan ayat yang terakhir. Ya, surat Al-Kahfi ini esensi utamanya adalah ayat pertama. Dan dikuatkan kembali, dijelaskan kembali melalui ayat terakhir nantinya. Nah, sekarang kita buka dulu ayat pertama ya. Apa isi ayat pertama itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Artinya apa? Segala puji. Ham itu maknanya adalah segala puji. Kemudian yang kedua maknanya adalah terima kasih. Jadi dalam satu kata maknanya ada dua, segala puji dan terima kasih. Ya, cuman dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pilihannya kan cuma satu saja. Maka dipilihlah adalah segala puji. Tapi makna sesungguhnya di dalam ham itu adalah segala puji dan ucapan terima kasih juga. Untuk siapa? Segala puji dan terima kasih untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Lillahi. Alhamdulillahi. Berarti segala puji dan terima kasih itu ditujukan kepada Allah. Kenapa kita harus memuji dan berterima kasih kepada Allah?
alladzi anzala ala abdihil kitab, karena Menurunkan Allah Alkitab, betul Al-Quran. yang telah menurunkan kepada hambanya. Hambanya ini siapa? Manusia umatnya. Hambanya ini mengacu kepada Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Salam. Apa yang diturunkan? Alkitab ala abdihi. Abdihi itu adalah hambanya. Alkitab yaitu kitab. Jadi kita memuji kepada Allah karena sudah menurunkan kepada Rasul kita, yaitu kitab. Ya. Dan di dalam kitab itu, walam yaja'allahu iwaja, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Apa itu tidak bengkok kan gitu kan pertanyaannya kan? Pertanyaan berikutnya. Tidak bengkok itu akan dijelaskan dari 4 kisah di dalam surat Al-Kahfi ini. Oke, berarti esensi dasar dari ayat pertama ini, segala puji dan terima kasih hanya ditujukan kepada Allah. Ya. Apakah nabinya yang dipuji di sini? Bukan. Bukan, Allahnya yang dipuji. Oke. Untuk menguatkan pemahaman ini, maka silakan dibuka 110 sekarang. Ayat terakhirnya. Rasulullah itu diperintahkan, kul. Katakanlah Muhammad. Jadi perintah ini, kalau misalnya dalam bentuk biasa, qala, dia berkata. Kalau dalam bentuk perintah, jadi kul. Ya. Katakanlah. Apa yang harus dikatakan oleh Rasulullah? Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya, aku hanyalah seorang manusia mithlukum, seperti kamu. Jadi Rasulullah sama nggak seperti kita? Manusia seperti kita? Iya, Rasulullah sama seperti kita. Dan Allah meminta mengatakan itu. Ya. Apa kelebihan Rasulullah? Yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku. Jadi Rasulullah itu kelebihannya adalah menerima wahyu dibandingkan manusia yang lain. Maka diminta mengatakan innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya. Berarti yang dipuji siapa berarti ini? Balik lagi ayat pertama ya, yang dipuji adalah Allah-nya. Kita menghormati Rasul kita, ya betul. Kita bersolawat kepada Rasulullah, ya. Solawat itu adalah bentuk doa kita kepada Rasulullah, ya. Tapi yang dipuji adalah Allah. Nah, bisa nggak misleading ketika mengangkat Nabi dan Rasul terlalu tinggi? Bukan pada makomnya. Bisa bahaya. Bahayanya di mana? Buka sekarang ayat 4 sekarang. Al-Kahfi ayat keempat. Allah memperingatkan, sebelumnya mereka sudah melakukan kesalahan yang serupa, kesalahan yang besar. Kesalahannya apa? Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dia memperingatkan orang-orang yang mengatakan Allah mengambil seorang anak. Ya. Maka ini dikenal dengan anak Tuhan. Ya, kalau bahasa Indonesia Tuhan anak. Ya. Artinya apa? Ini mengacu kepada Nabi Isa. Betul nggak? Iya. Ya. Nabi Isa mereka agungkan, mereka angkat setinggi-tingginya dan selevel Tuhan. Maka itu adalah kesalahan yang fatal sekali. Dan Al-Quran itu memperingatkan. Apa yang diperingatkan? Yang diperingatkan adalah orang-orang yang mengatakan Allah mengambil seorang anak. Jelas nggak message-nya di sini ya? Oke, pertanyaan berikutnya. Bisa nggak kita mendudukkan Rasul kita setinggi Allah? Tidak. Tidak. Harusnya tidak. Ya. Bahwa Rasulullah dimuliakan oleh Allah, betul.
Ya. Tapi yang dipuji siapa? Allah. Allahnya. Gitu ya. Maka aturan-aturan dalam doa kita pertama kali adalah memuji kepada Allah terlebih dahulu, kemudian bersolawat kepada Nabi. Ya. Namun kadang juga ada beberapa yang mengangkat terlalu tinggi, ya, dan akhirnya menggunakan hal itu untuk apa? Sebuah keuntungan. Kami dari keluarganya, jadi harus respect terhadap kami. Oh ya. Betul nggak? Ya. Ya. Ya, mengagung-agungkan setinggi-tingginya dari keluarganya misalnya. Kita bukan menjelekkan tentang seseorang ya, tidak. Tapi kita harus mendudukkan dalam porsinya. Wah, kalau tidak melalui saya, maka tidak diterima sholawatnya. Itu terlalu jauh gitu ya. Yang dipuji adalah Allahnya. Kita bisa langsung kok kepada Allah. Kemudian bersolawat kepada Nabi. Ya, jadi artinya apa? Surat Al-Kahfi ini memberikan pemahaman yang clear, jelas, bahwa yang dipuji adalah Allah ya. Karena umat sebelumnya melakukan kesalahan yang fatal. Mereka terlalu mengagungkan Nabi dan Rasulnya, menyucikan Nabi dan Rasulnya, dan akhirnya setingkat Tuhan. Dan Al-Quran ini diturunkan untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan hal itu. Mereka itu, ayat kelimanya, malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Mereka tidak punya ilmu dan juga bapak-bapak mereka. Keras nggak di pesannya nih? Ya. 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 Hai kamu umat muslim yang diturunkan Al-Quran ini, jangan melakukan kesalahan yang serupa. Ya. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, habib, dan segala macam, kita respect. Dengan kiai, dengan ulama, kita respect. Tapi tidak menjadikan mereka kedudukannya setingkat Allah. Ya. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini tauhid nggak berarti ya? Ya. Iya. Ya. Karena kalau kita nggak paham ini, akhirnya apa yang terjadi? Penyimpangan, betul. Kayak terlalu mengendorse, wah mengagung-agungkan, wah ininya itunya segala macam. Akhirnya kita lupa minta sama Allah. Keagungan Allahnya jadi tiada. Seseorang itu hebat karena Allah memberikannya, betul nggak? Ya, Maka yang betul. dipuji adalah bukan makhluknya, tapi Allahnya yang dipuji. Iya. Orang yang pintar, orang yang alim, yang dipuji Allahnya. Seringkali kita yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mengikuti seorang ulama, seorang ustadz, kita kagum, dia lulusan Mesir, dia lulusan Madinah, dia lulusan Mekah. Ustadznya Anda dari mana? Dari Allah. Kami mengikuti Habib. Ulama tuntunan antum siapa? Loh kok ini adu-aduan ustadz? Ya, yang diagungkan itu adalah Allahnya yang telah memberikan karomah, ilham, ilmu kepada mereka. Betul nggak? Betul. Jadi jangan misleading ketika kita melihat sesuatu. Maka melalui surat Al-Kahfi ini, kita melihat secara terang benderang kan berarti. Siapa yang harusnya dipuji? Allah. Allah. Ini kita akan memperoleh cahaya nggak kalau seperti ini? Yes. Iya. Kita melihat kehidupan secara terang benderang. Itulah adalah cahaya kita. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah kita. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan mendapatkan cahaya di antara dua Jumat. Ya.
Jadi kita melihatnya secara terang benderang kehidupan ini. Oke, sampai di sini jelas? Jelas. Jelas, Ustaz. Oke. Kemudian ayat pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji dan terima kasih ditujukan kepada Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab yang di dalam kitab itu tidak ada kebengkokan. Nah, apa itu kebengkokan? Maka Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi ini 4 kisah. Ya, itu akan dijelaskan apa yang tidak bengkok itu. Dan kalau kita melihatnya secara clear, maka itu akan kita akan memperoleh cahaya dan melihat kehidupan ini dengan secara terang benderang. Kisah pertama tentang apa? Yang kita sudah pelajari. 2 orang, Ashabul Kahfi ya. 2 orang bertanya. Ya, Ashabul Kahfi terlebih dahulu. Kemudian kisah yang kedua. Oh, Asbahul. Iya, betul. Dua pemilik kebun. Masya Allah. Betul sekali. Berarti mendapatkan makan siang secara gratis. 2 pemilik Serius ya Pak kebun. Ustadz, ditagih. Kenapa? Ditagih ya, serius. Iya, nanti Mas Walis itu yang supply. Oke, yang ketiga. Nabi Musa. Nabi Khidir Nabi dan Nabi Musa Musa ya. yang akan berguru kepada Ya. seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Ya. Ya, dalam kitab tafsir kita kenal dengan Khidir. Ya. Yang keempat, Dzulkarnain. Zulkarnain. Oke. Apa namanya kehebatan kelebihan dari Ashabul Kahfi? Mereka kenapa? Mengagungkan Allah, dia tidak mau. Ya, Masya Allah. Betul. Innahum fitnatun amanu. Ya. Mereka sejarahnya adalah mereka adalah golongan dari kaum elit, anak kaum elit istana. Ya. Namun rajanya mengadakan sebuah acara, ini bisa dibaca di kitab tafsir ya, kemudian meminta untuk menyembah berhala yang dibuat oleh istana. Namun pemuda-pemuda ini, sekelompok pemuda, awalnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, mereka nggak mau. Ngapain? Kemudian ketika mereka menentang keyakinan istana, berarti kan menentang kerajaan. Ini zaman dulu loh ya. Jadi yang berbeda dengan istana, maka mereka adalah pembangkang dan mereka harus dimusnahkan. Betul nggak? Ya. Itu dulu ya. Dulu. Kalau sekarang? Sama. Sama. Dan bisa jadi berulang loh, gitu ya. Jadi yang berbeda dengan keyakinan istana, maka akan dihabisi. Maka mereka diperintahkan oleh rajanya untuk dikejar, untuk dihabisi. Kemudian mereka lari. Ketika mereka lari, mereka punya power nggak? Punya kekuatan nggak? Tidak. Kemudian mereka langsung berdoa kepada Allah di ayat 9, ayat 10. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi mereka langsung berdoa. Apa doanya? Ya Tuhan kami, berikan kami dari sisimu rahmat dan sediakanlah bagi kami min amrina rasyada, dalam urusan kami yang rasyada. Rasyada itu petunjuk yang lurus. Maknanya juga rasyada itu adalah kami sudah sadar ya Allah, kami sudah mendapatkan petunjuk dari Engkau. Dan kami meminta kembali supaya kami lebih dekat kepadamu. Jadi petunjuknya itu supaya lebih dekat. Kayak kita nih ngaji nih. Dapat petunjuk nggak? Dapat. Jangan mengatakan kita nggak dapat. Dapat. Kita sholat, dapat petunjuk nggak berarti itu? Dapat. Kemudian kita melantunkan doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kembali kepada kami sehingga kami lebih dekat kepada Allah. Loh kan sudah dekat, lebih dekat lagi ya Allah. Karena setiap waktu kan kita butuh petunjuk, betul nggak? Oke. Kemudian apa kelebihannya sehingga pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini terdiri dari pemuda-pemuda saja loh. Disebutkan nggak amalnya seperti apa?
Tidak. Tidak. Enggak. Salatnya seperti apa disebutkan? Enggak. Zikirnya mereka seperti apa disebutkan? Tidak. Sedekahnya seperti apa disebutkan? Tidak. Tidak. Terus apa kelebihannya sehingga ulama-ulama besar dunia yang berjenggot panjang, bergamis, bersorban setiap Jumat belajar pada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi? Apa kelebihan mereka itu sebenarnya? Keunggulannya apa? Amalnya apa sih sebenarnya? Doa. Allah, bahwa Allah itu Rob dan yang lain. Ya, baca ayat 14 sekarang. Kelebihan mereka ketika mereka ditekan sedemikian rupa, kemudian mereka berdiri dengan mengatakan faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Nah, cuman ini saja. Iya, ini saja yang Allah mention di dalam surat Al-Kahfi ini. Artinya apa? Ini basic agama Islam loh sebenarnya. Mereka sudah menemukan Tuhannya. Mereka sangat yakin betul dengan Tuhannya. Tuhannya adalah Tuhan langit dan bumi. Kita seringkali menganggap hal seperti ini remeh. Kita menganggap bahwa belajar Islam itu caranya seperti apa, bacaannya apa, berapa kali, kapan harus dilakukan. Betul nggak kita fokus ke sana tuh? Ya. Bahwa belajar fikih seperti itu fine, oke, bagus. Gitu. Saya nggak mengatakan itu nggak bagus, itu bagus. Cuman jangan meninggalkan yang utama. Yang utama itu adalah kita menemukan Tuhan kita. Dan meyakini, Rabbuna, Tuhan kami, Rabbus samawati wal ard adalah Tuhan langit dan bumi. Bukankah hal ini juga yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Ya. Jadi, ini merevisit kembali keimanan kita kan sebenarnya. Jadi ini bukan menjelaskan tentang tata cara loh sebenarnya. Al-Kahfi itu. Disebutkan nggak tata cara sholatnya, tata cara sedekahnya, tata cara puasa, disebutkan nggak? Tidak. Tidak. Tapi meredefinisi kembali pemikiran kita tentang konsep Tuhan. Jadi ketika ininya sudah matang, fundamentalnya udah strong, maka orang mau ngomong apapun, dia melakukan apapun, mau dia melakukan A, B, mengejek, melecehkan segala macam, memfitnah, kita nggak akan bergeser dengan keyakinan kita bahwa Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Jelas ya? Oke. Kita melangkah lagi. Berarti hal ini adalah hal yang fundamental yang kita harus pelajari. Kemudian apa yang terjadi pada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu? Mereka berlari meninggalkan istana, kemudian masuk dalam sebuah area hutan, di mana di situ ada gua di dalamnya, kemudian mereka masuk. Kemudian mereka tertidur, ditidurkan selama 300, berapa? 65 69 ya. 300 tahun. 100 tahun. 300 tahun ditidurkan oleh Allah. Dibolak-balikkan ke kiri dan kanan. Kenapa sih harus dibolak-balikkan ke kiri dan ke kanan? Bayangkan aja ya Bu, kalau misalnya nih kita tidur semalaman, atau orang yang sakit ya, tidur aja, dia tidak bergerak ke kiri dan kanan. Kira-kira bagian bawah belakang badannya lecet? Lecet. Maka kita bisa mengagumi, ya Allah, memang pujian ditujukan kepadamu ya Allah. Bayangkan kalau mereka tidak bergerak sama sekali, itu badannya selama 300 tahun. Gimana lecetnya tuh? Akan jadi borok luar biasa tuh. Dibolak-balikan kiri dan kanan. Jadi kita melihat ayat itu, melihat, ya Allah, Engkau besar. Nah, ketika ditidurkan selama 300 hari, kemudian dibangkitkan lagi, kita akan mudah nggak melihat ini pasti Allah yang melakukannya. Betul nggak? Ya. Tidak mungkin manusia yang melakukannya. Pasti ini adalah sesuatu yang gaib yang terjadi. Orang yang lemah ini, yang tidak punya power, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini, kemudian Allah tidurkan selama 300 tahun, maka kita akan lebih mudah
melihat kekuasaannya Allah di dalamnya. Betul? Ya. Oke, ini adalah peristiwa pertama. Peristiwa pertama, ketika kita tidak punya kekuatan, kita akan gampang menuju kepada Allah. Seperti pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini. Nggak punya power. Ya, kekuatan ekonominya udah nggak ada juga. Mereka jadi buronan kok. Residivis. Dari kerajaan. Namun Allah tolong mereka. Dan mereka menemukan Tuhan. Ketika tidak punya kekuatan apapun, akan mudah melihat Allah di balik itu semuanya. Itu peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua sekarang. Peristiwa yang kedua tentang apa? Ya, saya selalu bertanya ini, saya cuma pengen tahu aja Bapak Ibu sekalian masih bangun atau tidur. Pak Ustadz ngetes. Yang kedua apa? Kebun. Dua pemilik kebun. Nah, saya recap saja. Ada dua pemilik kebun, yang satunya kaya raya luar biasa. Kemudian yang kaya luar biasa ini mengatakan kepada pemilik kebun yang miskin ini, yang sederhana ini, hartaku lebih banyak dibandingkan hartamu. Dan pengikutku yang bekerja padaku, itu jauh lebih kuat dibandingkan pekerja yang bekerja pada kamu. Ada yang salah nggak dalam statement ini? Nggak ada, cuman Kelihatannya tidak ada yang salah. Hal yang ada. biasa, ngobrol biasa kok. Saya lebih kaya kok dibandingkan kamu. Karyawan-karyawanku lebih pinter sekarang dibandingkan karyawanmu. Sombong. Maka nantinya temannya akan mengatakan, akafarta, kenapa kamu kafir kepada Tuhanmu? Lu kafirnya di mana? Ketika dia mengatakan hartaku lebih banyak dibandingkan hartamu dan pengikutku lebih besar, lebih kuat dibandingkan pengikutmu, maka yang menonjol pada saat itu adalah dirinya. Dan dia meniadakan Allah pada saat itu. Maka pada saat itu sesungguhnya masuk ke kafiran. Sering terjadi nggak dalam kehidupan kita? Ya. Iya, Ustaz. Ya. Kita jadi lupa sama Allahnya. Maka dua pemilik kebun ini, yang satu kaya ini, karena hasil usahanya dia kan sebenarnya. Ketika ada peran kita di dalamnya, dengan berpikir, kemudian dengan ikhtiar, dengan memberikan sebuah perintah, kemudian menghasilkan sesuatu sehingga kebunnya menjadi besar, sukses usahanya, bisnisnya jadi besar, maka dia hanya melihat tentang dirinya saja perannya. Dan dia tidak bisa melihat peran Allah di dalamnya. Ya. Kemudian akhirnya dia melangkah ke kafiran yang lebih besar lagi. Tidak akan mati selama-lamanya, tidak akan habis selama-lamanya harta kebun ini. Dan saya kira akhirat itu tidak akan datang. Kalaupun saya dikembalikan kepada Tuhan saya. Nah, dia berarti masih bertuhan loh. Bertuhan tapi kafir. Bisa itu. Ya. Kalau saya dikembalikan kepada Tuhan saya, pasti saya mendapatkan yang lebih baik dibandingkan yang saya punya sekarang ini. Artinya dia mengukur kekayaannya dia itu, kesuksesannya dia itu, pertanda bahwa dia dirinya loh, disayang sama Tuhan. Jadi dirinya karena dirinya, bukan karena Tuhannya ya, benar. Karena dirinya. Jadi dia beranggapan bahwa harta kekayaannya itu adalah simbol luar biasanya dirinya. Maka apa yang kita bisa pelajari? Kisah pertama, ketika tidak punya power, tidak punya kekuatan, baik kekuatan politik, kekuatan ekonomi, akan lebih mudah melihat Allah dan kembali kepada Allah. Di kisah yang kedua, ketika ada ikhtiarnya kita, ada peran kita di dalamnya, biasanya akan sulit melihat peran Allah di dalamnya. Sedangkan pemilik kebun yang sederhana, dia melihat Allah. Dahsyat nggak transisi ceritanya tuh ya? Ya. Dahsyat. Ya. Ya.
Dan apakah ini hanya bercerita tentang pemilik kebun saja? Bisa nggak terjadi pada pemilik bisnis kuliner? Bisa. Bisa. Bisa nggak pemilik sebuah perusahaan? Bisa. Bisa. Bisa nggak terjadi pada pemilik sebuah akun di sosial media? Bisa. Bisa. Cuma kisah yang Allah pilih dalam bentuk storytelling dan dipilihnya adalah pemilik kebun. Apakah ini hanya terbatas pada pemilik kebun? Tentu tidak. Starting point-nya dari sini. Kemudian kita berpikir, oh iya ya, berarti bisa semuanya ya. Oke, itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga sekarang. Kisah yang ketiga tentang apa? Bisa. Nabi Musa yang berguru kepada gurunya. Kemudian Nabi Musa meminta kepada gurunya, izinkan aku mengikutimu. Kemudian sang gurunya mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara. Gimana kamu akan sabar? Kamu nggak akan sanggup sabar kok. Gimana kamu sabar kalau kamu nggak punya pengetahuan yang khubara, pengetahuan yang menyeluruh, pengetahuan yang komprehensif. Ya, kalau kamu punya pengetahuan sepotong di sini, sepotong di sini, gimana kamu akan sanggup sabar? Gitu tuh statementnya dari sang guru ini. Kemudian Nabi Musa mengatakan, insya Allah engkau akan mendapati aku menjadi pribadi yang sabar. Oke, kamu boleh mengikutku, tapi dengan syarat, nggak boleh nanya perahu numpang ya. Mengatakan wa kaifa tasbiru ala lam tuhit bihi khubara alam aqul innaka lang tastati. Dia mengatakan itu sang gurunya. Kenapa? Sudah kukatakan kamu nggak akan sanggup sabar. Apa yang kita bisa pelajari hubungannya dengan ayat pertama? Karena kan kita tidak belajar detailnya. Karena detailnya kan sudah kemarin. Ya. Bisa pelajari kalau seperti itu. Ketika sesuatu yang terjadi itu dalam kehidupan kita disebabkan oleh kasus ini kan disebabkan oleh Khidir, kan? Kapal dilobangi, penyebabnya kan Khidir, betul nggak? Iya. Terus anak kecil itu dibunuh, kita bisa melihat Khidir yang melakukannya, betul nggak? Ya. Membangun dinding, siapa yang melakukan? Khidir yang melakukannya. Ya. Dan sesuatu itu kelihatannya adalah sesuatu yang buruk yang dia lakukan dan menyebabkan orang lain akan mendapatkan kesulitan. Betul nggak? Ya. Biasanya ketika ada pihak lain yang menyebabkan itu, biasanya kita sulit nggak melihat Allah di balik itu. Iya. Setelah Khidir menjelaskan bahwa ini kapal itu adalah milik nelayan yang miskin dan akan ada raja dan pasukannya yang akan datang ke daerah nelayan itu dan merampas semua perahu yang masih bisa berlayar. Jadi di lubang itu menenggelamkan, mencelakakan, atau menyelamatkan. Menyelamatkan. Ya. Ternyata ada hikmahnya, betul nggak? Ya. Kita karena punya pengetahuan yang tidak menyeluruh, seperti Khidir katakan tadi di awal, akhirnya apa? Judgment ya. Kita nggak sabar, gampang sekali langsung memberikan penilaian, judgment betul. Jadi akhirnya nggak sabar. Pengetahuan kita nggak utuh. Sama dengan sosial media. Baru nonton video 30 second, kemudian kita mengatakan, itu dia jahat itu. Penjahatnya dia yang salah. Terus habis itu beberapa saat kemudian dirilis video 3 menit. Angle-nya jadi berubah. Enggak, ternyata dia nggak salah. Sering terjadi nggak? Ya. Ya.
Sering ditipu sosial media kan kita kan. Hmm. Episode 1 kelihatannya dia yang salah, ternyata di episode 5-nya ternyata dia baik. Terjadi kan? Hmm. Karena pengetahuan kita yang tidak komplit sehingga akhirnya kita tidak sabar. Ketika tidak sabar, akhirnya apa yang terjadi? Kita akan sulit melihat peran Allah. Khidir mengatakan di ending kisah itu, aku melakukan ini semuanya bukan kehendakku. Hmm. Itu kan bahasanya Khidir. Dalam bahasa sederhananya berarti kehendak siapa? Kehendak Allah. Kehendaknya Allah. Cuman Khidir tidak mau menyematkan dengan membunuh itu perintah Allah loh. Khidir bahasanya itu bukan kehendak. Santunnya Khidir. Ya. Jadi ketika sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita yang disebabkan oleh orang lain, biasanya kita melihatnya penyebabnya dia. Padahal sesuatu yang terjadi, yang sudah diizinkan terjadi, pasti atas izin Allah, bukan? Iya. Ya. Kenapa sih kamu masih komplain? Ketika itu terjadi, akhirnya kita nggak sabaran. Ketika tidak sabaran, kita tidak bisa melihat peran Allah di dalamnya. Akhirnya kita berburuk sangka dan sulit buat kita untuk bersyukur kepada Allah. Akan sulit mengucapkan ayat pertama. Betul nggak? Alhamdulillah. Ya. Berarti 3 kisah udah ya. Kisah pertama tentang apa? Ashabul Kahfi. Ashabul Udah. Kahfi. Tidak punya kekuatan apapun akan mudah menemukan Allah. Kalau kita lagi susah nih Bu, Pak, gampang nggak dekat sama Allahnya, menemukan Allah? Ya. Gampang. Gampang. Tapi ketika misalnya sukses, untuk menemukan Allah sulit nggak? Ya. Berjuang. Akan Ibu. lebih sulit. Terus Ibu. Ya, akan sulit. Allah kisahkan itu. Yang ketiga, kisah yang ketiga, ketika kita punya ilmu dan merasa bahwa kita tahu segalanya, akhirnya apa? Sombong. Ini loh yang benar, itu salah. Ini benar, itu salah. Padahal ada ilmu yang kita nggak tahu, yang Allah sudah berikan kepada yang lain tuh. Ya Allah lebih tahu loh. Ilmu kita itu terbatas. Kita belum memiliki khubro, pengetahuan yang luas. Maka makin dewasa kita, akhirnya gampang nggak kita untuk melihat sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Ketika dulu SMP kita melihatnya, aduh ini kayak gini nih, ini salah nih. Makin kita dewasa, 40 tahun, 50 tahun, kita melihatnya, udah nggak apa-apa. Kita sudah tidak berusaha untuk pengen mengubah orang pendapatnya terhadap diri kita. Udah biarin aja. Kan gitu kan? Itu Allah udah izinkan terjadi kok, nggak apa-apa. Ya, kadang-kala, seringkali kan kita pengen mengubah orang, betul nggak? Waktu masih muda, wah saya pengen counter pendapatnya dia itu salah. Makin digituin orang makin tersinggung ya, karena egonya yang diserang. Oke? Kisah yang ketiga, kisah yang keempat terakhir sekarang. Tentang siapa? Zulkarnain. Zulkarnain. Apa yang kita bisa pelajari dari Zulkarnain? Zulkarnain punya power, punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan politik, tapi dia ingat sama Allah loh. Jadi kisah pertama nggak punya power, kisah yang terakhir punya power. Sama saja. Yang penting ingat sama Allah kan. Seringkali kita itu salah membenci. Wah, politik itu kotor. Politiknya kotor atau pelakunya yang kotor? Pelakunya. Kekayaan itu menjerumuskan. Akhirnya kita benci dengan kekayaan. Namanya benci pasti menjauh nggak? Ya. Menjauh. Jadi akhirnya banyak orang Islam yang miskin. Karena benci itu akan menjauh. Kan benci berarti menjauh. Yang harusnya dibenci apa? Sombongnya yang dibenci. Yang tidak ingat sama Allahnya yang dibenci kan? Iya. Kekayaannya nggak perlu dibenci. Kenapa? Haji butuh duit nggak?
Tuh. Menghajikan orang tua butuh duit nggak? Iya. Menghajikan Iya. orang-orang yang dicintai butuh duit nggak? Iya. Iya. Maka nggak ada yang salah dengan duitnya. Ya. Jadi kisah yang keempat ini bercerita tentang Zulkarnain yang pergi ke daerah timur bisa menaklukkan, pergi ke daerah barat bisa menaklukkan. Kayak kisahnya apa ini ya? Timur dan barat ini. Ini bukan kisah Sun Wukong ya. Ini kita kisah tentang Zulkarnain yang punya power dan bisa menaklukkan. Kemudian sampai sebuah daerah di antara dua gunung, kemudian penduduknya minta tolong kepada Zulkarnain untuk dibangun dinding yang kokoh karena Ya'juj dan Ma'juj selalu masuk ke daerah mereka dan membuat kerusakan. Kemudian dibangun dinding yang kokoh, besi setinggi gunung, kemudian habis itu dituangkan cairan tembaga yang sangat panas, dan terbentuklah dinding yang kuat, tinggi, dan tidak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ketika semuanya terbangun, ayat 98 di dalam surat Al-Kahfi mengatakan, Hadza rahmatun min Rabbi. Zulkarnain mengatakan, ini karena rahmat dari Tuhanku. Ya, itu 98 tuh Al-Kahfi-nya. Biasanya ketika ada ide kita, ada peran kita lupa nggak terhadap Allah? Ya. Maka Zulkarnain nggak melakukan itu, langsung mengatakan apa? Ini rahmat dari Tuhanku. Tuhanku. Jadi tidak mengatakan infrastruktur ini karena saya. Ya. Ya. Tapi ini adalah rahmat dari Tuhanku. Terus, ayat ke-100. Tiba-tiba kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang-orang kafir. Loh, kok tiba-tiba kafir sih? Kok nggak ada hubungannya ya? Kafirnya di mana? Di kisah tadi. Sombong. Kelihatannya tidak ada tuh. Alladzina kanat ayunuhum fi in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Siapa orang-orang kafir itu? Tidak mengingat Allah. Ayat 101 tuh. Alladzi, yaitu, jadi kalau ada definisi kafir, maka kita harus lepaskan dulu definisi yang kita buat. Lihat definisi yang Allah buat dalam konteks ayat itu. Konteksnya apa? Yaitu ternyata orang-orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, bukan Allah. Dan mereka tidak sanggup mendengar. Tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Kamu nggak memperhatikan dengan mata kamu. Kamu tidak mendengar penjelasannya. Kamu tidak mendengarkan Quran. Gitu kira-kira. Kamu kafir tuh. Tidak bisa melihat apa sih? Kebesaran Allah. Maka dalam kasus orang yang ditolong oleh Zulkarnain, mereka kan lemah. Betul nggak? Iya. Orang yang nggak punya power loh. Selalu dianiaya oleh Ya'juj dan Ma'juj. Orang yang dianiaya, kemudian ditolong oleh orang yang kuat, punya power, biasanya apa yang terjadi? Makasih ya Zulkarnain, karena engkau, kami jadi selamat. Kira-kira kan gitu kan? Iya. Maka Zulkarnain mengingatkan, Hadza rahmatun min Rabbi, ini rahmat dari Tuhanku, bukan karena saya. Apakah kamu nggak melihat sebenarnya yang menolong itu siapa? Allah. Ketidakmampuan kita melihat peran Allah, maka bisa menjadikan diri kita melihat hamba-hambanya yang jadi penolong. Ayat 102 tuh. Maka apakah orang kafir menyangka mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Kan gitu kan? Ya. Karena engkau Zulkarnain yang menolong aku. Makasih ya, kau sudah menyelamatkan nyawaku. Gitu kan? Hei, kamu nggak melihat siapa yang dibalik itu semuanya? Siapa yang menolong itu? Allah. Ketidakmampuan diri kita dengan melihat, ketidakmampuan diri kita dengan mendengar.
akhirnya kita menjadikan hamba-hamba Allah penolong selain Allah, maka kita masuk dalam kekafiran. Berkorelasi nggak dengan kisah dua pemilik kebun tadi ya? Ya. Dengan mengatakan hartaku, oh berarti Tuhannya siapa? Kan dia tidak menyembah berhala loh. Dua pemilik kebun yang kaya itu, dia menjadikan hawa nafsunya menonjol, itu adalah Tuhannya dia. Iya. Dan dalam kasus ini Zulkarnain ini, kita bisa menjadikan hamba-hamba Allah jadi penolong. Berarti orang lain kan? Iya. Padahal Allah yang nolong. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ekstrapolasinya apa? Dalam kehidupan kita, ketika kita ditolong oleh seorang dokter, makasih ya dok, saya sudah sakit parah. Tidak ada harapan hidup buat saya. Dokter hadir di kehidupan saya dan menyelamatkan nyawa saya. Kelihatannya betul kan? Kelihatannya betul. Tapi salahnya fatal nggak? Ya. Salahnya fatal. Menjadikan hamba-hambaku penolong selain aku, kata Allah. Bisa terjadi dalam hal agama nggak? Iya. Bisa. Makasih ya Ustadz. Makasih ya Ustazah. Ustazah sudah memberikan ilmu kepada saya, sehingga saya sekarang sudah menjadi hamba yang soleh. Mungkin kalau nggak ada Ustadz, saya akan tersesat terus. Kelihatannya benar ya? Iya. Iya. Kamu nggak melihat siapa yang nolong itu sebenarnya? Allah. Yang memuji bisa fatal kesalahannya. Yang dipuji bisa bahaya nggak? Ya. Iya. Gara-gara Sombong. saya tuh kan, benar kan? Kamu kalau Iya. nggak ada saya, kamu masih sesat tuh. Kamu nggak akan ngerti tuh. Loh, sama kasusnya dengan dua pemilik kebun berarti kalau kayak gitu, Dok. Iya. Menjadikan dirinya menonjol kan? Yang namanya konsep alhamdulillah yang ditonjolkan adalah Allahnya, bukan dirinya. Sering nggak kita mengucapkan alhamdulillah, tapi yang ditonjolkan adalah diri sendiri. Ya. Sombong tapi dengan label agama. Ya. Seringkali ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ya terakhir ya, seringkali ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita itu fokusnya kepada pemberian, loh. Bukan kepada pemberinya. Alhamdulillah ya, saya dapat rezeki ini nih. Saya bisa beli mobil ini. Oh, saya dapat promosi ini. Alhamdulillah ya, saya sekarang ini. Fokusnya kepada pemberian kalau seperti itu. Seringkali kita fokus kepada pemberiannya dan melupakan pemberinya. Sering terjadi nggak dalam kehidupan kita? Iya, betul. Kayak kita menolong orang gitu ya, terus misalnya kita tolong orang dengan harta kita, kemudian orang itu alhamdulillah terima kasih ya, harta ini bisa uang ini bisa dipakai ini. Fokusnya kepada pemberiannya, bukan kepada pemberinya, betul nggak? Iya. Terus tiba-tiba dia melupakan pemberinya. Kira-kira pemberinya berikutnya akan ngasih lagi nggak? Iya. Kalau kita kan pasti, ngapain sih dia? Gitu banget gitu. Kan saya ngasih gitu kan. Nah, ini Allah loh. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu pada diri kita, maka yang kita ingat adalah pemberinya. Jadi alhamdulillah itu fokusnya kepada Allah. Ya. Terus timbul pertanyaan, apakah kita langsung tiba-tiba kafir ketika kita terima kasih ya dok, terima kasih ya Ustaz? Apakah langsung kafir melalui ayat ini? Tidak. Kalau Tidak berdasarkan definisi, masuk. Cuma seringkali kan gini ya, kita saya akan argu hipotesanya ya.
Masa sih kita langsung kafir? Bukankah seringkali ketika kita berterima kasih dengan seseorang, seringkali Allahnya ketinggalan, betul nggak? Betul. Ya, Maka ya, melalui surat Al-Kahfi ini, kita diingatkan kembali untuk melihat tentang kehidupan dunia ini, siapa yang harusnya diucapkan terima kasih. Sehingga jadi terang benderang kita melihatnya, betul nggak? Jadi cahaya buat kita. ya. Allah ini ya, jadi terang kehidupan kita. Kalau hanya melihat, oh karena dia nih menolong saya, belum terang tuh, Al-Kahfinya belum berfungsi. Oke, kira-kira itu ya, overview dari surat Al-Kahfi. Makin kita mendalami surat Al-Kahfi ini, ya, maka kita akan bisa melihat secara jelas, terang, benderang, bagaikan cahaya dalam kehidupan kita, melihat realitas kehidupan. Ketika kita terang benderang, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita menjadi pribadi yang bahagia. Oke, cukup. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang, saya kembalikan lagi kepada Mas Solis. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang segala puji bagi Allah Ustaz, ya, yang sudah memberikan kita kesempatan ilmu ini, dan tentu kesempatan untuk bisa mendalami surat Al-Kahfi. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya tentang cahaya di antara dua Jumat ini adalah sebuah hidayah. Hidayah yang ketika kita mendalami Al-Quranul Karim, lebih khusus dengan di surat Al-Kahfi ini, maka kita bisa mengambil hikmah atau intisarinya tadi yang sudah dijawab oleh Ustaz Khairul Alam, ya, bahwa memang ayat pertama lah yang menjadi esensi dari surat Al-Kahfi ini, yang kemudian dilengkapi dengan ditambah ya dengan di ayat terakhir saja, yang juga itu menjadikan kita panduan betapa surat Al-Kahfi ini bisa memberikan kita petunjuk dalam menjalani kehidupan. Silakan jamaah, masih ada waktu untuk kita bertanya, ya, untuk tanya jawab, dan ada waktu sekitar 10 menitan. Silakan untuk dimanfaatkan kesempatan mungkin yang ingin bertanya berkaitan dengan soal Al-Kahfi. Mudah-mudahan Allah tambah ilmu kita dan pemahaman kita. Dan kalau di dalam hadis Nabi juga menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir itu itu menjadi sebuah esensi sebenarnya, ya. Kenapa itu menjadi dihafal? Bukan sekedar hafal berarti, ya. Kan itu memang salah satu sabda Nabi SAW yang menyatakan orang yang hafal itu, ya. Hafal itu berarti memang juga memahaminya, ya, Ustaz, ya. Karena kan di dalam hadis itu 10 ayat pertama dalam surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi gitu. Itu bagaimana korelasinya, Ustaz? Korelasinya. Jadi seringkali kan kita gini, ketika Rasulullah bersabda itu ada sebuah kebenaran. Pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Ya. Jadi kita harus mengkaji lebih dalam apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hadis itu, gitu ya. Jadi sama dengan Al-Quran. Ada Al-Quran itu apa tafsir dari ayat-ayat Allah itu. Ya. Kemudian ketika masuk ke dalam hadis, maka apa tafsir dari hadis itu. Nah, penafsiran terhadap hadis itu kan bisa berbeda-beda. Penafsiran terhadap Al-Quran bisa berbeda-beda nggak pendapatnya? Iya. Bisa berbeda-beda. Maka kalau kita belajar Al-Quran, gitu ya, kita bisa melihat berbagai macam literatur tafsir. Misalnya yang sering saya pakai tafsirnya satu Ibnu Katsir. Yang kedua Fi Didalil Quran. Kemudian yang ketiga kitabnya Buya Hamka Al-Azzad. Kemudian yang keempat yang saya pakai yang terakhir itu saya pakai kitabnya Pak Quraisy Shihab. Ya. Dan dari 4 tafsir ini bisa melihat satu ayat bisa dengan angle yang berbeda-beda. Ya. Mana yang paling benar, gitu ya? Kan pertanyaannya itu, ya. Yang paling benar yang mana? Maka kita bisa balikan lagi korelasinya dengan ayat sebelumnya apa, konteksnya apa. Ya. Maka kita selalu ketika mempelajari sesuatu diawali dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan. Sehingga apa? Kita mendapatkan petunjuk di dalamnya. Dan
kita mendapatkan pemahaman yang benar. Tapi jangan merasa kita yang paling benar. Ya, karena seluas-luasnya ilmu kita itu hanya setitik ilmunya Allah. Allah bisa kasih drop hikmah dengan versi yang berbeda. Betul nggak? Sehingga ini kita melihat keluasan ilmunya Allah. Sedalam-dalamnya ilmunya kita, tinta kita itu hanya setitik saja. Ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Apa korelasinya dengan hadis Rasulullah itu? Kita diminta untuk menghafalkan surat Al-Kahfi ya. Di bagian ayat 1 sampai ayat ke-10-nya. Ya dihafalkan itu. Kemudian setelah dihafalkan, apa sebenarnya esensi yang kita hafalkan itu? Seringkali kita menafsirkannya, ya udah pokoknya yang penting hafal. Kemudian udah kita mendapatkan cahaya gitu. Sama dengan yasinan. Yang penting saya yasinan, saya sudah jadi orang yang soleh. Tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Ya, masa sih kita menjadi muslim yang seperti itu terus-menerus? Ayolah kita menjadi muslim yang cerdas. Apa muslim yang cerdas itu? Muslim yang mengerti apa yang dibaca. Ya. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu kita harus renungkan, kita pikirkan. Oh, ternyata maknanya ini ya. Oh, makna 10 ayat pertama di dalam surat Al-Kahfi ini ternyata mengokohkan keimanan. Kalau pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, mereka tidak ada Nabi dan Rasul ketika mereka hidup loh. Mereka hidup di era setelah Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi dan Rasul di jeda itu. Mereka mau bertanya kepada siapa? Namun mereka mendapatkan yang fundamental. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Ya, karena mereka minta tolong langsung kepada Allah tuh. Nah, kita pada zaman kita sekarang nih, cek pada kehidupan kita sekarang. Kita informasi itu banyak nggak? Banyak. YouTube banyak nggak? Banyak. Banyak informasinya. TikTok banyak nggak informasi? Banyak. Banyak. Saking banyaknya informasi, akhirnya kita bingung yang benar yang mana. Apalagi di grup, di share ini. Ada grup yang nanti di counter dengan counter argumen share lagi. Mana yang paling benar nih? Akhirnya kita bingung sendiri. Mana yang paling benar ya? Maka saya tadi mengatakan, tafsir itu melihat angle yang berbeda-beda. Kita harus memiliki pengetahuan yang komprehensif semuanya, sehingga apa? Kita mampu sabar. Yang terjadi adalah di dalam grup itu share di sini. Kemudian akhirnya kita melihat sudut pandang dari dari kita saja, dan kita berbeda. Akhirnya apa? Kita berantem di situ. Kita kehilangan kesabaran. Kenapa kehilangan kesabaran? Karena kita tidak punya pengetahuan yang komprehensif. Jadi akhirnya kita menjadi pribadi yang apa? Pribadi yang sumbu pendek. Maka melalui surat Al-Kahfi ini, ketika kita bingung, apa yang harus kita lakukan? Seringkali kita melakukan apa? Langsung nanya sama Ustadz. Ustadz, menurut Ustadz gimana nih? Kelihatannya benar kan? Kelihatannya benar. Saya katakan kelihatannya benar. Tapi kita melupakan hal yang fundamental. Apa? Ketika kita bingung, pertama kali yang diminta kepada siapa dulu? Allah. Kepada Allah terlebih dahulu. Kita lupa minta apa Allah. Langsung datang sama Ustadz. Ustadz, saya punya masalah gini. Lupa minta sama Allah dulu. Kita diingatkan melalui surat Al-Kahfi. 2 pemilik kebun di 10 ayat pertama loh. Minta kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Minta sama Allah dulu. Nanti Allah akan tunjukkan. Kalau kita bertanya sama Ustadz, Allah akan tunjukkan melalui Ustadz yang mana. Seringkali kita melupakan Allahnya. Ustadz ini mengatakan A, nanti nanya belum yakin, tanya sama Ustadz B, beda lagi, tanya sama Ustadz C, beda lagi. Akhirnya bingung sendiri. Kenapa kita bingung sendiri? Kita lupa minta sama Allahnya. Itu kan penyakit buat kita ya. Kelihatannya kita beragama loh. Tapi esensi agamanya jadi nggak ada. Esensi agama itu tentang Allah yang kita besarkan. Bukan tentang Ustadznya. Allah yang dibesarkan. Ya. Jadi bukan kelompoknya, bukan orangnya, tapi Allah yang dibesarkan. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj, nah ya, kita belum mengkajinya ya Mas Walis ya, surat Al-Isra. Al-Isra. Nah, surat Al-Isra itu seringkali kita kaji ayat pertama tuh, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan dan seterusnya tuh.
Wah, kita lihat kebesarannya. Lihat, perhatikan baik-baik. Ayat pertama tuh. Subhanalladzi, maha suci Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj yang besar itu, yang Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, itu kan peristiwa yang besar. Jangan salah melihat, yang besar itu siapa sebenarnya? Allah. Yang dipuji Allah. itu siapa? Subhanalladzi. Jadi itu menyucikan Allah, itu menunjukkan kebesaran Allah. Rasulullah yang dipilih oleh Allah pada saat itu. Ya. Karena itu fundamental tuh ya. Namun ayat kedua itu sudah berbicara tentang Nabi Musa. Ayat ketiga itu berbicara tentang Nabi Nuh. Habis itu bercerita tentang kegagalan Bani Israel. Itu surat Al-Isra. Setelah berbicara tentang kegagalan Bani Israel, berarti kegagalan membangun peradaban Islam pada saat itu. Bani Israel gagal. Habis itu diingatkan kembali kegagalan mereka karena mereka tidak mentauhidkan Allah. Mereka tidak bersyukur. Jadi bersyukur ekuvalen dengan tidak menyekutukan Allah. Itu makna syukur ternyata. Syukur maknanya sebangun dengan tidak syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Itu namanya syukur. Kalau kita mendefinisikan syukur, kita menerima sesuatu. Terima kasih Allah. Kan gitu kan? Itu betul. Tapi fundamentalnya tidak menyekutukan Allah. Nantinya surat Al-Isra itu bercerita tentang apa lagi? Jangan menyekutukan Allah dengan apapun, dengan seorang pun. Terus perintah berikutnya, jangan berbuat tidak baik terhadap orang tuamu, rendahkan sayapmu. Artinya apa? Untuk membangun peradaban Islam, kita harus kembali kepada Al-Quran. Apa? Di dalam surat Al-Isra itu, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Rendahkan sayapmu, walaupun engkau bisa terbang tinggi, bahasanya itu rendahkan sayapmu. Walaupun kita sudah bisa mandiri, ketika berhadapan dengan orang tuamu, rendahkan sayapmu. Terus habis itu, jangan lakukan zina. Jadi zina itu adalah bagian membangun peradaban. Kalau mau peradabannya besar, dimulainya dari mana? Tauhidnya dulu. Jadi kita melihatnya itu peristiwa Isra Mi'raj itu, jangan berhenti di ayat pertama. Terlihat keseluruhannya sehingga pemahaman kita komprehensif. Mudah-mudahan bisa ngaji di pekan keempat surat Al-Isra nih. Kayaknya ini menarik sekali. Pak Ustadz, boleh punten Pak Ustadz. Iya. Ya. Ini mau nanyain lagi booming Pak Ustadz yang berhubungan dengan sabar. Yang sekarang kan lagi rame poligami. Gimana nih Pak Ustadz? Setiap Ustadz agak beda-beda ya memahami untuk poligaminya. Mohon Pak Ustadz. Boleh Ya, Pak Ustadz. boleh. Silakan. Ustadz. Ya, ramainya di mana, Bu? Di TV-nya Bapak kan ada Pak. TV Pak Ustadz. Oke. Nanti lagi itu booming soalnya Pak. Lagi ya. booming kayaknya di setiap TV. Ya. Kalau mau berbicara belajar tentang poligami, itu suratnya itu mengacu pada surat An-Nisa. Iya. Ya, surat An-Nisa ayat 1, 2, 3, 4 ya. Itu baca itu. Baca itu. Cuman yang menjadi problematika, kadang-kadang orang belum belajar surat An-Nisa-nya, sudah melakukan poligami terlebih dahulu tuh. Nah, itu dia. Ya. Padahal itu dahsyat loh di surat An-Nisa itu. Surat An-Nisa itu berbicara tentang apa sih ayat pertamanya? Itu tentang kebesarannya Allah loh. Tentang kebesarannya Allah telah menggabungkan engkau dalam keluarga ya, laki-laki dan perempuan atas nama Allah tuh. Jadi atas nama Allah. Terus habis itu berbicara tentang anak yatim yang ada dalam pemeliharaanmu. Kemudian habis itu berbicara apa? Engkau mengingini hartanya, harta anak yatim itu. Dia dipelihara di rumahnya. Ini sejarahnya ya. Asbabun nuzulnya. Kemudian anak kecil itu besar, dewasa. Jadi cantik dia. Kemudian akhirnya ya udah saya kawinin aja. Kalau dikawinin kan hartanya bisa aku miliki juga. Nah, itu resikonya sangat besar sekali. Itu neraka hukumnya. Memakan harta anak yatim. Maka kalau kamu pengen menikah, maka nikahi wanita lain 2, 3, atau 4. Resikonya berarti lebih kecil kan dengan wanita lain itu kan.
Betul nggak? Jadi, pelihara anak yatimnya kagak, langsung loh poligaminya. Iya, Jadi iya. ada asbabnya tuh. Di surat An-Nisa itu ada asbabnya tuh. Jadi, kebiasaannya adalah pada saat itu adalah memelihara anak yatim, dipelihara di dalam rumahnya, dijaga, dirawat, gitu ya. Terus tumbuh menjadi wanita yang cantik, pengen dikawinin. Jangan dong. Nanti kamu bisa memakan hartanya, dan itu hukumannya sangat besar sekali. Kedolimannya besar, neraka. Maka mending menikahi wanita lain aja, jumlahnya 2, 3, atau 4. Terus habis itu dikunci ayat berikutnya. Kalau kamu bisa berlaku adil. Nah, itu dia Pak Ustadz. Nah, terus habis itu sebenarnya tentang Allah loh sebenarnya. Semuanya berbicara tentang Allahnya. Jadi tentang takwa itu semuanya. Kalaupun gini, poligami dilarang nggak dalam Islam? Tidak. Tidak. Cuman orang Indonesia mempersepsikan kalau di poligami itu sesuatu yang buruk buat dia. Dan ketika menolak itu sebenarnya, menolak tentang poligami, berarti menolak Al-Quran juga sebenarnya. Masa pendapat kita lebih tinggi dibandingkan Al-Quran? Masalah kita mau ngambil atau tidak, itu kan pilihan. Dibolehkan nggak? Dibolehkan. Boleh nggak 2? Boleh. Boleh nggak 1? Boleh. Esensinya adalah membangun ketakwaan di dalamnya, bukan membangun tentang kaitannya dengan hawa nafsunya. Dasarnya itu ketakwaan. Menjadi panjang nih kalau poligami ya. Yes, itu. Kalau aku Saya cuma secara pengen tahu khusus aja. ya. Ya, Ya. pengen tahu aja Pak Ustadz. Nggak apa-apa, Dan nggak harus dalam. saya pernah mendapatkan satu ini juga penjelasan menarik juga dari Ustadz Khtiar Nasir bahwa poligami itu sebagai strategi peradaban gitu Ustadz sebenarnya. Cuman kita memahaminya sebagai seorang persoalan individu ya, pribadi yang kemudian punya hawa nafsu gitu kan, ingin menikah lebih dari satu, padahal Islam menempatkan dalam sebuah strategi peradaban yaitu memang menyantuni anak-anak yatim saja, karena banyak misalkan perempuan yang ditinggal suaminya meninggal karena waktu itu yang berperang kemudian wafat dan tidak ada yang menyantuni anak-anak dari para syuhada itu yang salah satunya maka Ya. diperbolehkan untuk Dan menikah itu itu ya. Itu menjadi tradisi dan ya. sebelumnya tradisinya itu sebenarnya gini, Islam membolehkan poligami ya, tapi kita mempersepsikan itu, wah Islam itu berarti nggak beri keadilan terhadap perempuan dong, gitu ya. Islam itu malah membatasi loh. Lihat sejarahnya, konteksnya ya. Orang Arab itu dulu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kalau nikah itu bisa 10, bisa 15 punya istrinya. Banyak tuh. Jadi suka kawin lagi, maka dibatasi, udah maksimum 4. Tapi 10, ya pilih 4 aja gitu. Jadi dibatasi, maksimalnya segitu tuh. Tidak boleh lebih dari situ. Itu aturannya. Tapi Jadi masih kita ada, kenapa? tapi harus masih ada komanya mungkin ya Pak Ustadz, bisa berbuat adil. Ya nggak sih Pak Ustadz? Ya, nanti itu terpisah ya Oh iya, kajiannya itu. nggak apa-apa Ya. Pak. Baik, tadi Bunda Nadia satu lagi terakhir, boleh? Saudara Sam. Iya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi ini misalnya seperti, maaf agak serak, menyikapi sikap seseorang, misalnya seperti kan di Al-Kahfi ini tentang kekufuran, dia tidak bersyukur, tidak mengingat Allah. Nah, seringkali kita menghadapi orang yang, contoh nih, dalam perusahaan misalnya, ini sudah saya rintis sekian tahun, tiba-tiba dirubah strukturnya oleh junior, begitu-begitu deh pokoknya, misalnya ini ya. Nah, menyikapi itu, apakah misalnya orang itu tuh sebenarnya hanya bercerita gitu, dia cerita dulu bersusah payah itu, ataukah dia sombong? Kita terlepas dari itu, kita harus seperti apa sih menghadapinya gitu Ustadz? Mengingatkan kembali kepada Allah itu harus seperti apa sebagai misalnya orang yang lebih muda gitu. Makasih Ustadz. Ya, terima kasih. Bagus, karena pertanyaan kontekstual ya pada zaman kita sekarang. Itu karena saya dulu besar, kemudian dirubah, dan segala macamnya. Nah, kalau kita melihat dari kacamata surat Al-Kahfi ya, kita bisa melihatnya secara terang benderang nggak? Berarti itu jadi pelajaran buat kita, jangan sampai kita merasa karena kita tuh. Kan gitu kan? Karena bisa jadi, wih kafir dong.
Misalkan sederhananya gini ya, anak kita baru datang dari sekolah, saya contoh yang sederhana ya, dan saya ulang-ulang, supaya lebih gampang aja. Anak kita datang dari sekolah, terus dia mengatakan, ya, nilai ujianku keluar nih, keren nggak aku, pinter nggak, nilaiku sangat tinggi ya, dibandingkan yang lain, aku lebih pintar, aku lebih keren. Terus ayahnya bilang gini, nah, jangan kafir kepada Allah, nah. Duh, kafirnya di mana? Kamu menonjolkan dirimu, nak. Kamu lupa sama Allah. Bukankah pemilik kebun itu mengatakan harusnya ketika engkau mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dengan mengatakan apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Itu yang harusnya dikatakan. Maka kalau dalam konteks profesionalisme, kita bisa mengatakan dengan mengucapkan Alhamdulillah ya. Kemudian baru kita jelaskan dengan profesionalan kita. Dan jangan meninggalkan Allahnya. Atau kita mengatakan, Masya Allah, la quwata illa billah. Itu kan sebenarnya kalau kita belajar kembali, Masya Allah, la quwata illa billah. Itu kan sebenarnya turunan dari Alhamdulillah. Atas kehendak Allah. Berarti kan pujian kepada Allah kan sebenarnya. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Jadi, apapun peristiwanya sebenarnya dalam kehidupan kita, itu kan reminder buat kita. Ada orang yang sombong diizinkan ada di hadapan kita. Terjadi nggak? Ada orang yang sabar terjadi dalam kehidupan kita. Allah izinkan terjadi nggak pada kehidupan kita? Iya, Ada nggak orang yang dihadirkan pada kehidupan kita, diberikan sakit? ada. Ada. Semuanya diizinkan terjadi. Untuk apa? Kita ingat sama Allah sebenarnya. Ada orang yang sehat misalnya. Wah, karena saya olahraga terus misalnya. Saya jadi sehat. Nah, bukan olahraganya. Allahnya yang memberikan kesehatan, yang memberikan inspirasi kepada Anda untuk bisa melakukan aktivitas itu. Allah. Kemudian dikasih sakit. Wah, karena saya melakukan ini segala macam. Ya, tapi itu Allah izinkan terjadi untuk mengingat Allah. Kadang sakit itu lebih memudahkan diri kita nggak untuk ingat sama Allah. Iya. Sakit, masalah. Kalau kita ada masalah nih, atau sakit, doanya itu, ya Allah, di bawah tuh masalahnya. Ya Allah, saya nggak tahan ya Allah dengan masalah ini, ya Allah. Kemudian, setelah kita curhat sama Allah, kita berdoa kepada Allah, tiba-tiba hati kita tuh jadi plong tuh. Masalahnya tetap ada loh. Tapi ketenangannya kita peroleh. Maka kita menganggap, loh doa saya belum terkabulkan karena masalahnya belum hilang. Doanya sudah dikabulkan. Apa itu doanya dikabulkan? Bukankah tujuan doa itu mendekat sama Allah? Iya. Kita berpikir doa dikabulkan itu kalau permintaannya dikasih. Iya. Dekat dengan Allah itu sebuah keniscayaan yang kita harapkan sebenarnya, bukan? Jadi mau senang, mau susah, sama template-nya. Dekat sama Allah. Cuman seperti pemilik kebun, ketika sukses, lupa nggak? Lupa. Lupa. Nah, yang dibenci apanya? Lupanya itu sama Allahnya, bukan kayanya. Ya, nggak apa-apa jadi kaya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa jadi sukses, nggak apa-apa. Kadang-kala kita berpikir gini, wah saya pengen hijrah, saya pengen meninggalkan dunia. Saya mau fokus agama saja. Pekerjaan, itu dunia. Loh, kok kita kotak-kotakan seperti itu? Bukankah kita oleh Allah diturunkan ke dunia untuk menjadi apa? Khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Pemimpin itu harus punya power nggak? Iya. Iya. Punya kekuatan ekonomi nggak? Iya. Iya. Maka genggam dunia itu kendalikan. Bukan dikendalikan oleh dunia. Beda tuh konsepnya tuh ya. Iya. Makin sukses, makin dia nggak sabaran biasanya kan. Karena ditutup target. Betul nggak? Makin dia jadi manajer, makin dia jadi GM, makin jadi VP, makin dia menjadi SVP, menjadi direktur, menjadi managing director, menjadi direktur utama, karena targetnya makin besar, kesabarannya jadi hilang. Balik lagi, Al-Kahfi.
Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra? Kenapa sih kamu jadi nggak sabaran sekarang setelah kamu punya posisi? Kira-kira gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu. Jadi pertama adalah pelajarannya adalah untuk diri kita dulu. Ya, seringkali kan kita pengen langsung memberikan advice kepada orang lain. Tar dulu, diri kita dulu. Setelah diri kita firm, baru kita memberikan nasihat kepada orang lain. Karena dua-duanya harus jalan tuh. Ya. Namun seringkali kan gini ya, datang pengajian ya, wah ini cocok nih buat suami saya nih, ini cocok buat istri saya nih, harusnya dia ikut nih, ini cocok buat anak saya nih, harusnya dia ikut tuh. Enggak, ini diri kita dulu. Kadang-kadang kita share di grup itu, tujuannya kan untuk menyerang seseorang kan sebenarnya. Bukan membangun kesadaran. Jadi kita harus tanamkan pada diri kita dulu, Quran itu memperbaiki kualitas diri kita terlebih dahulu. Oke, Mas Alis. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Ustaz. Ilmu yang sangat bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi inspirasi di pagi hari ini, yang Allah berkahi, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah, karena sebagaimana tema kita akan mengurai hikmah yang ada dalam surat Al-Kahfi ini, dan tentang korelasi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz ya, esensi dari surat Al-Kahfi menjadi bagian yang harus kita pahami. Jadi tidak hanya sekedar kita menjalankan sunnah Nabi SAW, membaca surat Al-Kahfi kemudian selesai, tapi lupa untuk mentadaburinya. Karena cahaya yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia adalah sebuah petunjuk, dan petunjuk tentu hanya diberikan kepada orang-orang yang terus untuk mempelajari ilmunya Allah, dan orang yang terus memperdalam Al-Quranul Karim disebut dengan Allah, keluarganya Allah. Dan ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus menjadikan Al-Quran menjadi bagian yang terus kita pelajari. Dan insya Allah kita akan kembali berjumpa dengan Ustaz Khairul Alam di Ahad keempat ya. Dan mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah untuk mengikut terus kajian-kajian ilmu bersama para guru kita di MKI. Dan setiap pagi ada kajian bersama para guru kita di jam bersama dengan link yang sama. Kemudian di malam hari ada kajian tadabbur Quran, ada juga kajian fikih, dan ada kajian tentang keluarga bersama Ustaz Dodi Al-Jambari. Dan alhamdulillah ini sebuah kesempatan kita dengan bermajlis ilmu ini kita bisa mengambil hikmah atau ilmu-ilmu dari para guru kita. Dan tentu yang paling utama sebagaimana dari pesan dari Surah Al-Kahfi itu adalah mentauhidkan Allah ya, memperkokoh keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Baik jamaah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sunda dari Muara Kuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.